ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna bit-ta'wil. Amma ba'du. Ustaz Angga, kepada teman-teman ada Ustaz dan Ustazah, ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi yang cerah ini dingin ya. Tapi sudah ice breaking tadi ya. Mudah-mudahan anak ya. Kita berjumpa dalam rangka menyatukan visi misi kemudian program kita insyaallah di SD Islam Al-Izzah. Ayah bunda sudah berakad kemarin mungkin ya, mungkin kemarin wawancara dengan Ustaz Angga, dengan saya atau Ustaz yang lain sudah berikrar insyaallah ya Bismillah bekerjasama bermitra dengan SD Islam Al-Izzah kurang lebih selama 6 tahun gitu ya. Pengantarnya adalah bahwa 6 tahun itu waktu terpanjang untuk pendidikan anak-anak kita di Indonesia gitu ya, dari jenjang TK sampai dengan perguruan tinggi adalah yang paling panjang dan butuh yang utama adalah satu support doanya ayah bunda karena insya doanya orang tua adalah makbul. Yang kedua tentu ketelatenan karena ini masnya anak-anak berkembang begitu ya. Yang ketiga adalah yang berhubungan dengan tadi disampaikan Ustaz Angga adalah di sekolah dasar sudah berhubungan dengan akademik. Ini yang menjadi catatan buat anak-anak kita gitu ya. Karena sudah bunyi akademik tentu menuntut satu pemikiran baik di ayah bundanya dan anak-anak. Harapannya nanti bundanya tidak itu stres gitu ya. Kalau anak-anak kesulitan minimal sudah siap dulu. Maka di pertemuan ini kita menyatukan visi kita. Bunda sudah disampaikan untuk kurikulum di SD Islam Al-Izzah muatannya berarti ada kurang jelas ya Bapak ya. Muatan nasional, lokal dan khusus atau khas sekolah gitu ya. Jadi itu ada 3 poin. Insya Allah kita sudah melakukan dari kurikulumnya berjalan dari kelas 1 sampai dengan 6. Kurikulum yang berlaku adalah kurikulum merdeka. Walaupun masih baru mungkin sedikit banyak berarti hanya bahasa agak menyiksa gitu ya. Karena sudah setelah dan sebagainya ini dinamika saja. Tapi prinsipnya kita sudah menyiapkan lebih awal gitu ya. Baik. Selanjutnya adalah di muatan nasional. Ya, yang Bunda bisa mencermati insyaallah sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Lebih banyak istilah saja ya, penyesuaian istilah dari dulu kurikulum 2006, kemudian kurikulum 2013, yang sekarang kurikulum merdeka. Ada pendidikan agama Islam dan kurikulum, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Nah ini ada yang hal baru mungkin ya. Jadi IPAS itu menyatukan antara IPA, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kemudian ada seni dan untuk biar bugar anak-anak kita ada pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ya, itu untuk cakupannya. Selanjutnya untuk kurikulum lokalnya. Nah itu ya muatannya lokal tapi nasional gitu ya. Jadi mulai yang dipilihkan ada jarak dan jadi ada lokal yang sifatnya nasional, ada bahasa Inggris, kemudian bahasa Jawa. Kalau kita di Banyumas nanti bahasa Jawa dialek Banyumas. Ini bahasa yang paling susah di anak-anak kita karena sudah bukan lagi menjadi bahasa ibu ya, karena bahasa ibunya kan kita pakai bahasa Indonesia kebanyakan begitu ya. Mungkin hanya sebagian saja ya, sebagian kecil gitu ya anak-anak kita yang masih berbahasa Jawa. Jadi kalau ditanya anak-anak kalau habis tes itu yang paling susah pelajarannya bahasa Jawa. Baik, ada budaya Banyumasan. Ini juga ada satu mulok lokal Banyumas. Kalau Jawa sebenarnya untuk Jawa Tengah ya, karena Jawa Tengah. Tapi kalau di Jawa Barat bahasa Sunda gitu ya. Ini budaya Banyumas lebih mengenal tentang kearifan lokal. Kita sesuaikan tentu karena kita basisnya sekolah Islam, kita sesuaikan. Ya. Itu untuk muatan lokal. Berikutnya ada muatan khusus atau khas sekolah kita. Jadi ini sebagai kurikulum pendamping, tapi tentu yang utama menjadikan ciri khas kita di sekolah Islam Al-Izzah. Al-Quran tidak ada pertentangan di situ,
tentang mengajarnya harus lebih dini atau apa, maka kita utamakan satu Al-Quran. Karena kita ingin mendapatkan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Pilihannya satu. Kalau nggak ngajar, belajar kan begitu ya. Nanti ayah kita sudah ada forumnya ini. Ada Ustadz Amin, Ustadz Syarif di RPA. Untuk orang tua persilahkan juga bisa belajar di sana. Al-Quran kita utamakan dan sepekan 5 pertemuan ya, 2 jam pelajaran di hari dari Senin sampai dengan Jumat ya. Kemudian di praktek ibadah menguatkan kurikulum nasional tadi yang PAI. Artinya bagaimana dengan 2 jam itu tentu terbatas. Maka kita ada muatan khususnya menguatkan lebih fokus mengawal anak-anak kita tuntas dalam hal ibadahnya. Karena kewajiban kita sebagai orang tua, baik yang di sekolah maupun di rumah adalah anak-anak menghadapi masa balik nanti tuntas dengan sholatnya, salah satunya begitu. Jadi ada dikuatkan di praktek ibadah di sholat duha, kemudian di sholat duhur. Untuk laki-laki nanti kelas 4 sudah fokus sholat berjamaahnya, sholat Jumat dan sebagainya. Itu pengertian. Kemudian ada bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasanya surga. Motivasinya begitu. Kita mudah-mudahan dikumpulkan di surganya Allah. Jadi tidak ada bahasa Jawa lagi. Bahasa Lughatul Jannah, Lughatul Arabiyyah, bahasa Arab gitu ya. Halakoh ini program kita melihat kondisi sekarang, tentu anak-anak kita perlu dikawal, mengawal masa pubertasnya, masa baliknya. Kita punya pengalaman anak kelas 3 putri itu sudah ada yang balik. Nah, ini harus tuntaskan tentang praktik ibadah dan halakoh. Jadi mengawal itu. Apalagi kemarin disampaikan Ustaz Anda ini kegiatan apa ya saja, sosialisasi ya tentang apa saja namanya yang di dinas ya, pencegahan anti bully. Itu salah satunya di Banyumas. Poin tertinggi penelitian tentang permasalahan berkenaan dengan anak itu kasus yang paling besar, paling tinggi itu di kasus persetubuhan anak. Ini mau saya sampaikan. Artinya ini sudah, ini Banyumas ya, mungkin kotanya kan masih yang di dalam pendidikan ya. Itu hasil dari penelitian dan hasil data gitu. Data di Polresta. Jadi mengenai kasus-kasus tentang bully, ada termasuk yang terbesar itu kasus persetubuhan anak-anak. Itu luar biasa ya, ini poin ini. Nah, kita tetap sebagai orang tua di sekolah ingin menjaga ini, anak-anak ya. Itu nanti buat kelas atas, kelas 4, 5, 6 mengawal itu harapannya anak terjaga ya, terjaga imannya, Islamnya, akhlaknya, adabnya. Nah ini berikutnya kisah teladan. Jadi kita mungkin kadang-kadang tidak perlu berbusa-busa menasihati anak. Nah salah satunya dengan ini. Mungkin kebiasaan baik yang ayah bunda dari TK itu membacakan cerita kisah teladan ini. Kita lanjutkan di sekolah untuk kelas bawah. Jadi kelas 1, 2, 3 ada Ustadz atau Ustadz berkisah. Nanti ada jam tersendiri. Jadi halakohnya kisah teladan. Jadi anak-anak kita ceritakan tentang kisah-kisah yang sahih gitu ya, dari pribadi Rasul, kemudian sahabat, tabi'in. Jadi sebagai teladan buat kita, insyaallah. Jadi kalau perlu dinasihati itu buat mereka yang sudah nyambung langsung dan menarik buat anak-anak, gitu ya. Itu untuk muatan khususnya. Selanjutnya, ini gambaran. Insyaallah kurikulum tidak banyak, nanti Quran kemudian lebih banyak lagi. Ini gambarannya ayah bunda untuk kegiatan kita di Al-Izzah. Saya sampaikan untuk yang kelas 1 ya. Ini ada kegiatannya. Berarti secara akademik itu ada materi yang materi wali kelas itu 2 jam, Quran 2 jam, wali kelas lagi 2 jam, wali kelas itu 2 jam. Itu kegiatan yang akademiknya ya. Dan tahun berapa ya? 1, 2, 3, 4, 8 jam pelajaran yang sifatnya akademik ya, dari Senin sampai Jumat kurang lebih. Nah itu ada kegiatan yang tadi disampaikan Satangga. Ada kita perlu menyiapkan anak dari tes yang dulu istilahnya ya, zero mind, anak-anak kita ajak dengan pikir pagi. Kalau bahasa Ustaz Yusuf Mansur yang mudah, kita Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Artinya kita mendekatkan dulu dengan
Kemudian ada tadi untuk mengantarkan ke pembelajaran yang formal, anak ada kegiatan sinar pagi. Kurang lebih juga seperti itu. Nah, dari pemerintah juga sudah menggalakkan literasi membaca salah satunya, nanti kita juga pakai itu salah satunya. Kemudian itu kegiatan akademiknya di 7.45 sampai jam 9 itu. Kemudian ada di 9.20 sampai 10.30, 10.30, 11.40, kemudian 12.45 sampai 13.55. Itu kegiatan yang sifatnya akademik ya, baik yang umum maupun Al-Quran. Jam 9 ini saatnya anak-anak cas kembali energinya. Bisa saja ada anak yang belum sarapan, ya, ini jam biologisnya itu secara biologis anak-anak sudah butuh energi tambahan, makanya jamuran atau snack time waktu istirahat di situ jamuran. Kemudian nanti di 11.40 dimakan siang bersama, kemudian ada sholat istirahat. Di akhir kegiatan kita tidak melupakan poin refleksi doa ya. Jadi anak-anak setelah seharian berkegiatan tentu kita perlu menggali kembali apa yang didapatkan mereka, perasaan mereka begitu ya, direfleksi itu. Kemudian doa dan perpulangan. Jadi nanti buat ayah bunda ketika sampai rumah mungkin yang ditanyakan bisa lebih ke perasaan mungkin ya, bagaimana perasaannya hari ini gitu ya. Atau kalau ditanya pelajarannya apa itu susah jawabnya. Jangan ditanya pelajarannya apa hari ini gitu ya. Tapi perasaan dulu, baru nanti kan dia bisa curhat dan sebagainya. Itu ayah bunda di bidang kurikulum dan pembelajaran. Insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Insya Allah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Musa.